InsyaAllah ini tidak ada ya. Baik. Berikutnya fadilah Ramadan ya, ini kita mulai masuk ke dalam pembahasan fadilah, keutamaan Ramadan yang sedang kita hadapi. Yang pertama, Ramadan itu ya, mulia karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi kemuliaan Ramadan itu puncaknya, salah satunya, tapi itu paling puncak karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, dipilihkan Ramadan untuk tempat atau waktu turunnya Al-Quran. Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sering dengar Al-Quran ketika berada di manapun, di tempat apapun, maka tempat itu menjadi mulia. Ketika Al-Quran diberikan melalui Jibril alaihi salam, maka Jibril menjadi panglimanya para malaikat. Jadi Jibril ditugaskan mengantarkan Quran kepada Nabi, Jibril menjadi komandannya para malaikat. Maka semua urusan Allah akan katakan ke Jibril, Jibril sampaikan ke seluruh malaikat. Dan itu banyak hadisnya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memanggil Jibril lalu mengatakan, ya Jibril, ana uhibbu fulan, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Lalu Jibril memanggil semua malaikat dan mengatakan, Allah mencintai fulan, aku pun mencintai fulan, maka cintailah fulan. Begitu juga kalau Allah benci fulan, dipanggil Jibril, ya Jibril, aku benci fulan, maka bencilah fulan. Maka Jibril memanggil malaikat, bencilah fulan. Jadi Jibril ini panglimanya para malaikat. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi semulia-mulianya Bani Adam. Dalam surat Al-Qalam Allah sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkaulah makhluk atau manusia yang paling tinggi, paling agung akhlakmu. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi semulia-mulianya makhluk Allah. Ketika Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadanlah yang menjadi bulan paling mulia di antara semua bulan. Ketika dipilihkan malam Lailatul Qadar sebagai malam pilihan Allah menurunkan Al-Quran dalam Ramadan, maka Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi sebaik-baiknya malam dari seluruh malam. Makanya Al-Quran turun dimanapun. Kalau turun di hati kita, maka kita menjadi baik. Turun di otak kita pun baik. Maka coba lihat anak-anak yang hafal Quran, itu otaknya bersih-bersih, Pak. Kalau dia ikhlas benar-benar ingin menuntut Quran, otaknya bersih dan rata-rata memicu kepintaran. Daya ingatnya kuat. Dan Quran dalam salah satu hadis disebutkan orang yang sering baca Quran, bahkan ada hafalan yang dia selalu usahakan walaupun tidak selesai, insya-Allah tidak akan pikun. Insya-Allah tidak pikun, Pak. Karena di dalamnya jaringannya ni kalam Allah semua. Kalam Allah semua. Tapi yang sering main game judi online itu umur 40 biasa sudah pikun, Pak. Jadi begitu mulianya Quran. Makanya Ramadan memuliakan Quran atau Quran yang memuliakan Ramadan? Begitu. Tentu jawabannya Quranlah yang menyebabkan mulianya Ramadan. Quran itu kalam Allah, Ramadan makhluk Allah. Makhluk binasa, kalam tidak pernah binasa. Sepakat Ahlus Sunnah mengatakan bahawa Quran itu kalam, bukan makhluk. Kalam itu keluar dari diri Allah, jadi bahagian dari diri Allah. Itu Quran. Imam Hambali sampai di penjara setengah umurnya gara-gara membela Al-Quran kalam Allah. Kan dicambuk setengah umur, 30 tahun setengah umurnya dicambuk beliau, dipenjarakan gara-gara membela. Kenapa beliau?
Kenapa enggak imam lain? Karena beliau pas hidup di zaman yang dikuasai atau pemerintahnya itu orang-orang Mu'tazilah dari Bani Abbasiyah. Mu'tazilah ingin memaksa mengatakan bahawa Quran itu makhluk, bukan kalam. Dibela oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu itu tidak semua ulama berani bela karena tahu resikonya. Jadi dari dulu zaman fitnah itu sudah mulai muncul. Tapi makin parah. Ya. Hari ini kita bukan lagi bela Quran, bela minyak goreng aja bisa dipunya. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini kemuliaan Ramadan. Di dalamnya Al-Quran sengaja diturunkan. Maka orang-orang yang paling mulia dalam Ramadan adalah orang-orang yang memuliakan Quran. Salah satu amalan yang paling digencarkan oleh syariat dan Nabi SAW itu adalah baca Quran, memperbanyak baca Quran dalam Ramadan. Jadi amalan yang paling hebat itu dalam Ramadan termasuk mengkhatamkan Quran berkali-kali. Makanya Imam Az-Zahabi memberi kesaksian bahawa Imam Syafi'i khatam Quran dalam Ramadan 60 kali. Tentu menjadi sebuah tanya pada fikiran kita, mungkin 60 kali khatam Quran? Mana mungkin 60 kali khatam Quran? Kan begitu pertanyaan kita. Ketika Syekh Saleh Al-Utsaimin, salah satu ulama di Arab Saudi, ditanya pertanyaan ini, mungkinkah Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 60 kali? Dengan tegas beliau langsung jawab, kenapa tidak mungkin? Orang kalau sudah dekat dengan Allah, maka dia mungkin melakukan sesuatu yang orang biasa tidak mungkin melakukannya. Karena bukan pada Imam Syafi'i saja, disebutkan ada ulama lain, disebutkan oleh beliau namanya, saya lupa dalam keterangan beliau itu muridnya 30 kali, gurunya 60 kali dalam sebulan. Apalagi Imam Syafi'i hafal Quran memang dari umur kecil. Maka mudah bagi beliau dalam aktivitas turut dalam solat disambungnya, keluar dari solat disambungnya. Itu bisa jadi sehari 2 kali khatam. Jadi bayangkan perjuangan orang-orang saleh merindukan surga. Kita hari ini Masya Allah jangankan 60 kali khatam, sampai hari ini juz 6 saja belum sampai. Hari sudah hari ke-7, ketinggalan juznya, Pak. Maka berjuanglah untuk menyelesaikan. Tapi Ustaz, saya tipe orang yang lambat sekali baca Quran. Artinya ada tipe kan, Pak, yang model enggak sanggup baca Quran cepat. Kalau baca Quran cepat, mekelaben, enggak bisa keluar huruf. Apa bahasa Indonesianya? Bercampur-campur huruf tak apa. Akhirnya dia baca lambat sekali. Ingat-ingat hadis Nabi, Al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang suci di surga. Namun allazi yatata'ta', orang-orang yang baca Quran yatata'ta'. Yatata'ta' itu ya seperti bunyi huruf itu. Baca Qurannya susah sekali, Bang. Seperti kambing berjalan di atas air. Kalau di atas batu masih lumayan bisa jalan kan, Pak? Di atas air, hanya jabi. Huruf ghain, semua ghain. Ra pun ghain semua sama dia. Lidah pendek, sudah pernah ditarik pendek juga. Enggak berhasil, Pak. Dipakai on-o, sudah pakai on-o, disikat-sikat dari kecil, tetap juga enggak bisa. Huruf dhad, huruf la, huruf za dengan zai. Sampai hari ini enggak bisa dibedakan. Pokoknya hancur-hancuran baca Quran lambat, ulang lambat. Nabi berkata, falahu ajran. Orang yang model begini Allah berikan dapat 2 kali lipat pahala. Pahala membaca dan pahala menahan kesusahannya. Karena dia lihat samping pedum jus kah? Kata peluh, ya Allah, long baru si jus, gimana caranya? Hatinya Pak bersedih, ya. Air matanya berurai, pekan lagi nyodong. Ya. Dia minta sama Allah, ya Allah, panjangkanlah lidahku, ya Allah. Bukan lidah yang panjang, tangannya yang panjang. Ya. Akhirnya jadi pencuri juga akhirnya kan. Ya, jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sedih, yang penting baca. Ini bulan mulia, salah satu kemuliaannya adalah Al-Quran. Maka habis-habisanlah
Jangan planning macam-macam yang lain. Utamakan Quran. Tapi kalau sedang bertemu dengan majlis ilmu, ini punya fadilah lain. Karena waktu disebutkan tentang kemuliaan Quran dalam Ramadan, itu disuruhnya mudarasah, tadarrus. Tadarrus itu bukan baca keliling, lalu kemudian yang satu baca, yang lain main HP semuanya. Begitu hampir sampai ke giliran dia, baru taruh HP, sambung belum. Itu bukan tadarusnya laginya. Mudarasah, tadarus itu mudarasah, mempelajarinya. Jadi kita dengar, boleh keliling, baca kita dengar. Begitu salah, kita katakan, dua harakat. Satu harakat. Macam-macam kita bilang. Tapi enggak selesai bacaan kawan kita tu. Gara-gara sibuk kita protes sana protes. Tapi itu termasuk mudarasah. Lalu habis satu baca. Habis satu ayat. Kalau dulu zaman sahabat itu bertadabbur. Jadi menafsirkan ayat. Itu biasanya rujukannya ke Ibnu Abbas. Ditanya apa maksud ayat ini. Makanya itu walaupun lambat perjalanan, tapi kita baca bertadarus, bermudarasah, itu termasuk yang paling bagus cara mempelajari Al-Quran. Baik, itu yang pertama, jemaah belakang Allah. Yang kedua, Ramadan ini itu bulan yang memang dijamin hari-harinya, siang dan malamnya, itu bulan yang penuh keberkahan, barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu." Telah datang kepadamu Ramadan dan itu bulan mubarak. Mubarak itu artinya diselimuti oleh keberkahan. Berselimut keberkahan. Sepanjang hari, dari terbit matahari, terbenam matahari, terbit lagi, sepanjang hari Ramadan, semuanya barakah. Apa itu barakah? Barakah atau barakah itu artinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair, iaitu banyaknya, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi semua baik, semua baik. Ketika nafas kita dipacu karena menahan lelah, maka nafas itu pun menjadi sumber kebaikan. Ketika mata kita memandang mushaf, maka Allah beri pahala berkali lipat. Mulut kita yang sudah kering masih terus memaksa untuk membaca kalam Allah, berkali lipat. Uang kita sedekahkan dalam Ramadan, berkali lipat. Dan kali lipat itu tidak terbatas dengan hitungan lagi, karena hak prerogatif Allah dalam Ramadan. Sampai-sampai saking berkahnya Ramadan, bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Bau mulut mobil babah orang berpuasa lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia tetap bau. Jadi jangan sampai kita bilang ke kawan, pernah cium bau surga? Kena kajian. Kita buat begitu, langsung masuk surga dia. Mati maksudnya, kan? Jadi bukan itu. Di sisi Allah, mulut dia tak bau, malah disuruh pelihara baunya. Maka cuba baca kitab fikih. Kenapa sikat gigi itu dimakruhkan? Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, makruh ba'da zawal, setelah zuhur itu makruh. Sebelum zuhur tidak mengapa, mubah. Di sisi mazhab yang lain tidak mengapa, namun makruh. Di semuanya memakruhkan. Kenapa? Jangan membuat mulutmu wangi. Biarkan bau. Biasa aja bau. Kata orang mubai tak babah. Memang ini bau kasturi. Jadi biarkan bau dan jangan minder. Tutup mulut di mana-mana, tutup apa. Ini yang pakai masker, apakah ada rencana menutup mulut? Jangan minder. Memang kemuliaan Ramadan itu barakah, itu sampai segitunya berkah. Subhanallah. Maka orang berfikir
Ramadan tu berkahnya di siang aja. Sampai berbuka puasa, tahan buka puasa. Begitu waktu berbuka, dia menghilangkan keberkahan itu. Dia fikir enggak ada lagi berkah malam. Maka banyak orang puasa siang tidak melakukan ibadah di malam hari. Tarawih enggak pernah, karena mengira berkah itu cuma siang. Tidak. Siang malam berkah. Siang malam berkah. Tidur, misalnya tidur nih. Kita udah capek tarawih, udah baca Quran sampai jam 12. Kita tidur sebentar agar kita bisa kembali bangun. Itu tidur itu pun menjadi pahala. Tapi niatnya untuk bisa kembali bangun. Bukan berdasarkan hadis dhaif yang sering tersebar. Kan hadis dhaif ada yang tersebar, ya, bahwa naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ya. Itu pertama, derajatnya tidak ada yang memungkiri bahwa itu memang hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan dhaif jiddan. Bukan tidurnya orang puasa ibadah, tapi tidur bisa jadi ibadah kalau diniatkan kembali untuk beribadah. Ini kita tidur siang ni, habis ni bapak enggak sanggup lagi. Biar bisa sanggup nanti baca Quran lagi, maka tidur sebentar. Ambil habis zuhur tidur sebentar. Ini habis pengajian tidur sebentar. Ada yang enggak nunggu habis pengajian, dalam pengajian langsung tidur. Ada yang gitu. Bersalahkah? Tidak bersalah, memang begitu, memang enggak masalah nyampaian. Sudah sama-sama maklum kita itu, ya. Jangankan Ramadan, tiap Jumat aja orang tidur. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, tidur sebentar untuk apa? Saya nanti sambung lagi sebelum asar, atau saya salat asar saya sambung lagi bacaan. Maka tidurnya itu baru berpahala. Tapi kalau tidur dari sahur pertama bangun waktu berbuka puasa, ini mana ada pahalanya? Makan itu perbuatan yang dilarang. Masa masuk surga dengan tidur? Makanya enggak ada pintu surga untuk para orang tidur. Bahkan di surga enggak boleh tidur. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan itu dari segala sisi. Dan kita diingatkan Allah ayyaman ma'dudat. Waktumu cuma sebentar. Ini aja enggak terasa sudah 7 hari, Pak. Ada yang saudara kita yang sudah 8 hari ini. Masya Allah, baru masuk Ramadan sudah 7 hari. Sekali kelip mata lagi, sudah 15 hari. 2 kali kelip mata, sudah selesai Ramadan. Makanya Allah ingatkan hati-hati yang lalai dalam Ramadan. Masa Ramadan dijadikan seperti bulan-bulan biasa? Maka mohon maaf kepada para pedagang, boleh jualan. Tapi ingat, Anda berjualan dalam Ramadan. Jangan sampai habis masa Ramadan, kita hanya memikirkan uang masuk. Boleh jualan, tidak mengapa. Yang mau es cendol, es teler, yang mau teler, ya, terserah. Lakukan apapun untuk mendapatkan rezeki. Tapi jangan sampai Ramadan sia-sia, karena dari pagi kita hanya persiapan untuk jualan saja. Baca Quran enggak ada, salat duha enggak ada. Dari pagi itu udah tek-tek sayur ini, tek-tek itu. Macam model persiapan, macam model. Hati-hati. Kelalaian dalam Ramadan. Karena waktu terbatas. Ini 22 atau 23 hari lagi kita selesai. Setelah itu kembali seperti biasa, hari-hari bonus berlalu. Dalam Ramadan, keberkahan itu Nabi ucapkan mulai dari sahur itu berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah karena di dalam sahurmu pun ada keberkahan. Mulai dari sahur pun sudah berkah. Makanya makan sahur itu berkah. Orang yang makan sahur berarti dia telah mendapatkan keberkahan. Maka efeknya apa? Ketika selesai dia sahur, Allah tancapkan keberkahan. Yang namanya berkah tadi bertambah-tambah kebaikan. Makanya orang yang sahur karena Allah, sahur karena Allah, karena taat. Nanti kalau kita tanya nih, sahur kenapa? Ada yang sahur bukan karena taat, tapi sahur karena kebutuhan perut. Sahur ya untuk ngisi bensin lah supaya kuat nanti. Itu bukan sahur karena Allah, tapi sahur karena ngisi perut. Sahur itu dengan ilmu. Apa ilmunya? Sahurlah karena taat. Kalau sudah sahur karena taat, keberkahan akan mengucur. Maka orang yang sahur karena taat, coba lihat, kekuatannya beribadah beda. Biasa aja, dia melakukan duha 8 rakaat sanggup. Baca Quran enggak lelah-lelah tu. Terus dari satu lembar ke lembar yang lain, balik lagi. Tiba-tiba baru 1 juz. Duduk di masjid 1 juz. Paling dia burn sebentar,
Bron apa bahasa Indonesianya? Dia bron minta tarik urat sebentar, baca lagi sanggup. Barakah. Salat duhur berjamaah, barakah. Asar jamaah, maghrib jamaah, sampai tarawih enggak terasa berat bagi dia. Kenapa? Barakah. Akibat Allah yang memberikan keberkahan. Itu berkah. Tapi coba lihat kalau orang yang tidak taat. Jadi ada yang kadang-kadang merasa bangga tidak sahur. Padahal tidak sahur itu berarti mukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah. Nabi suruh sahur, dia tidak sahur. Nah, orang begini biasanya, Pak, itu Allah tidak akan berikan keberkahan seperti yang Allah berikan kepada orang yang sahur. Baca Quran, itu baru lihat nih Quran. Baru lihat, dia sudah lihat di mana tempat berhenti. Ini apa kudang. Tak ada go'innya. Jauh. Akhirnya enggak jadi itu. Enggak jadi Pak Bulat. Baru satu lembar bentar-bentar. Kalau ikut pengajian, bentar-bentar lihat jam. Bentar-bentar lihat jam. Makanya Bapak jangan lihat-lihat jam. Kan nanti ketahuan. Merasa tidak nyaman. Orang salah satu penduduk surga itu nyaman kalau di masjid. Walaupun bukan pengajian. Terasa tenang. Pak. Ya. Jadi hatinya mutmain. Nyaman di masjid. Malah dia tidak nyaman kalau pulang ke rumah. Asal sudah ketemu isteri, dia sudah tidak nyaman. Nah, misal contoh. Ini lain lagi masalah ni berarti. Ini berarti ada masalah di rumah. Tapi intinya, orang tidak merasa bahwa dia bosan kalau di masjid. Tidak. Inilah keberkahan masjid. Kan masjid salah satu rumah yang diberkahi Allah. Jadi jemaah menekan Allah, inilah kelebihan Ramadan. Yang kedua iaitu keberkahannya. Itu yang tidak dapat di hari-hari yang lain kecuali yang ditentukan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya berhenti. Cukup Ustaz. 5 minit Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? 5 menit. Lebih baik tidak ada memang. Alhamdulillah kalau begitu tidak ada, ya. Kita sama-sama tahu Bapak ingin cepat keluar, saya pun ingin cepat selesai, ya. Kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang, ya. Insya-Allah kita akan sambung terus dengan amalan-amalan keberkahan dalam Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir Allah catatkan pahala, Allah kabulkan puasanya, dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.